Itu makanya Pauluslah yang kemudian yang mengajarkan itu. Kalau tidak menuhankan Yesus, artinya saudara Kristen juga terlepas dari ajaran Paulus itu sendiri. Lalu ketika orang Kristen mengakui bahwa Yesus itu adalah utusan, maka harus dijelaskan kemudian bahwasanya Yesus ini adalah utusan hanya untuk umat Israel saja. Maka kita di luar Bani Israel tidak memiliki kemudian kesempatan untuk menjadikan Yesus sebagai tujuan di dalam beragama. Karena Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Dengan demikian, kita bukan domba. Maka kemana kita harus berpijak? Berpijaklah kepada penolong lain yang datang setelah Yesus itu diutus. Dalam Yohanes 14 nomor 16, Yesus sendiri mengatakan, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong lain, di mana seorang penolong sudah pasti adalah orang, sudah pasti adalah manusia, dan itu bukan Yesus. Oleh karena itulah kemudian yang datang setelah Yesus itu adalah Roh Penolong, dan Roh Penolong itu kemudian membimbing seluruh manusia kepada semua kebenaran. Nah, di Kristen penolong lain tidak ditemukan. Penolong lain ditemukan kemudian oleh umat Islam, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Simpelnya, Nabi Musa untuk Bani Israel, Yesus untuk Bani Israel. Lalu kita siapa? Maka Allah pencipta langit dan bumi mengutus Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia, bukan hanya satu kelompok saja. Seperti itu saudara. Jadi terlepas Yesus itu diimani sebagai Rasul, maka solusinya hanya satu, yaitu Al-Quran dengan Islam dan baginda Rasulullah SAW dengan penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu satu-satunya jalan. Karena Yesus itu jalan hanya untuk Bani Israel saja. Matius 14 nomor 2, Matius 15 nomor 24. Seperti itu saudara. Silakan. Kalau tentang ini Bang, bingung Bang. Kalau menghadap dengan Bang Suma, saya aku itu Bang. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih zalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu di jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar engkau bertakwa. Jadi jalan satu-satunya sebagai jalan terakhir itu adalah Islam, tak ada yang lain. Nabi Muhammad SAW sebagai penunjuk jalan ya kepada seluruh umat manusia. Maka hari ini yang harus kita teladani, yang harus kita ikuti adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW di bawah panji Islam dengan mengkitabkan Al-Quran dan menyembah kepada pencipta langit dan bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di luar daripada itu tertolak. Demikian Bang. Ya menurut saya masih butuh proses Bang. Iya, belajar terus Bang, belajar ya, terus. Saya selalu mengikuti konten-konten Bang Suma. Alhamdulillah. Semua. Ketika Olan dan Yoga bersahadat saya ikuti. Iya, mudah-mudahan Abang Immanuel dapat hidayah. Amin. Pelan-pelan. Terima kasih atas penjelasannya, hikmahnya, hidayahnya. Iya Bang. Terima kasih Bang banyak.
Sama-sama. Semua itu. Bang Muhammad itu utusan, Isa juga utusan, Yesus juga Masya utusan. Allah. Semua utusan, nggak ada yang dikatakan Tuhan di sini. Alhamdulillah. Kalau ada yang mengatakan Yesus itu Tuhan, berarti itu bidat. Bidat Kristen, sungguhnya penyesat. Iya. Tidak lama saya ikuti Bang Suma tentang konten Bang Suma, lama sekali. Banyak video desa saya simpan. Alhamdulillah. Ya sekinya gitu aja Bang. Nanti berikutnya saya akan diskusi. Ketemu lagi di komal-komal berikutnya. Amin. Bang Immanuel mau mualaf? Ya. Suaranya kecil Bang Immanuel. Ya kalau ditadirikan di situ apa bisa buat? Kenapa Bang? Kalau ditadirikan di situ apa boleh buat? Ya udah syahadat, cepat. Saya suka bersyahadat. Di dalam masjid, bukan di dalam komal. Ya mantap, keren. Bang Nias, Muslim apa Kristen Bang Nias? Kristen Bang. Ya. Ada mau ditanyakan atau ingin ditanya silakan Bang. Atau mau diskusi dua arah? Enggak, aku bukan mau diskusi Bang, mau nanya aja. Mau nanya, silakan. Sama Bang Suma lah, aku Iya, juga silakan. Silakan. sama Bang Suma juga. Iya Bang, silakan. Bang Suma, Siap. salam Bang. Bang Suma, aku mau nanya ini. Iya, silakan Bang. Izin ya Bang ya. Silakan. Janji surga di Islam itu gimana itu Bang konsepnya Bang? Aku Kalau- orang yang awam ini Bang ya, nanya ya Bang ya. Iya. Kalau di Islam itu Bang, tidak ada yang bisa menjamin dirinya itu bersih dari dosa. Tidak ada yang bisa menjamin dirinya tidak melakukan kesalahan baik kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia. Oleh karena itulah kemudian jaminan Allah kepada umat Islam itu sangat-sangat sempurna. Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bentar Bang, izin Bang. Surat apa tadi Bang? At-Taghabun. Ya lanjut. At-Taghabun ayat 9. Kalau tidak salah dia surah ke-64. Iya. QS 64 ayat 9. Iya, lanjut Bang. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Ingatlah pada hari ketika Allah akan mengumpulkan kamu seluruh manusia pada hari perhimpunan. Itulah hari manusia kemudian diungkapkan kesalahan-kesalahannya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Jadi di Islam, beriman kepada Allah, melakukan amalan soleh, maka Allah akan menghapus dosa-dosa kita dan Allah memasukkan kita ke dalam surga, kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini kaidah surga, janji surga di dalam Islam. Iya. Seperti itu kawan. Ya, Juga ya. Ya. Iya, silakan. Juga diterang. Iya, silakan. Enggak Bang, ada jaga anak nih. Ayo Bang. Iya. Juga diterangkan di dalam Al-Quran surah Fussilat
ayat 30, QS 41 ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhanku adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun dan akan berkata, janganlah kamu takut, janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Nah ini umat Islam jelas kaidahnya. Innal ladzina qalu rabbunallah, barang siapa yang berkata Allah adalah Tuhanku, maka kata Allah, bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Tuh jaminannya sangat jelas sekali. Iya. Makasih Bang penerangannya. Iya. Terima kasih Bang N. Pertanyaan selanjutnya boleh nggak Bang? Boleh. Itu jaminannya tadi kan, jaminan surganya kan? Iya. Tetapi aku mau tanya nih Bang, soalnya di Kristen kan beda itu surganya sama surga Islam. Iya. Kalau surganya Islam, aku betul nggak tahu isinya apa itu Bang. Yang namanya surga itu tempat keselamatan, tempat kebahagiaan. Ya, surga itu adalah tempat di mana manusia menerima imbalan kebaikan yang dilakukan ketika hidup di dunia. Di dalam Al-Quran banyak diceritakan, kemudian misalnya dalam surah Ar-Ra'd ayat 29, surga adalah Ar-Ra'd ayat 29, surga adalah tempat kebahagiaan yang kekal. Kemudian Toha ayat 75, surga adalah tempat yang mulia. Lalu kemudian Al-Hajj ayat 56, surga adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan. Kemudian Ar-Rum ayat 15, surga adalah tempat berbahagia. Surah Luqman ayat 8, surga adalah tempat yang penuh dengan keceriaan, kebahagiaan, kenikmatan. As-Sajdah ayat 19, surga adalah tempat tinggal yang paling indah. Asy-Syura ayat 22, surga adalah tempat untuk mendapatkan apapun yang diinginkan di sana. Kemudian surah Al-Jasiyah ayat 30, surga adalah keuntungan yang nyata. Kemudian At-Talaq ayat 11, surga adalah tempat yang penuh dengan rezeki. Al-Buruj ayat 11, surga adalah tempat yang penuh dengan keberuntungan yang besar. Itu surganya Islam. Banyak ya Bang? Iya. Detailnya itu seperti itu Bang. Cuman kalau saya bacakan ayatnya satu-satu panjang. Ya. Tapi makasih lah Bang, udah terangkan sedemikian begitu. Iya. Tapi terakhir ini Bang. Silakan. Ya. Emang merasa puasnya aku Abang menjawab begitu. Cuman yang ku tanya terakhir, Nabi Muhammad ini yang pemimpinnya Islam bukan? Gimana? Nabi Muhammad pemimpinnya Islam bukan? Nabi Muhammad pemimpin apa? Pemimpin umat Islam. Iya, betul. Ya. Jadi Nabi Muhammad ini udah di surga nggak apa di mana nih Bang? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterangkan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 169 bahwasanya beliau berada di sisi Allah, beliau mendapatkan rezeki di sisi Allah. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya
'inda rabbihim yurzaqun. Bahwa Artinya Nabi Muhammad itu tidak meninggal, tidak mati. Dia hidup dan mendapatkan rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 169. Artinya dia udah di surga bersama Allah begitu ya? Ya, bisa jadi rohnya sudah ada di surga. Bisa jadi. Jangan buat ragu aku bang, maksudnya jangan buat ragu aku, jangan bilang bisa jadi. Kalau Artinya, berdasarkan Al-Quran surah Ali Imran ayat 169, beliau sebenarnya hidup di sisi Allah. Seperti itu bang. Itu Al-Quran yang menerangkan itu. maksudku gini bang, artinya makanya aku tanya, jangan abang buat aku ragu. Seandainya Muhammad sudah ada di surga, aku masuk Islam ini. Al-Quran menerangkan itu bang. Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang meninggal di jalan Allah itu mati. Sebenarnya dia itu hidup di sisi Tuhannya, dia mendapat rezeki. Nabi Muhammad mati dalam keadaan memperjuangkan dinul Islam. Beliau mati kemudian di jalan saat berjuang untuk menegakkan dinul Islam. Artinya dia mati syahid, dan orang yang mati syahid, mereka itu hidup di sisi Allah dan mereka mendapatkan rezeki. Hanya saja kemudian, karena itu adalah alam gaib, alam yang dirahasiakan oleh Allah, kita makhluk biologis ini tidak mampu kemudian melihat seperti apa keadaan alam gaib tersebut. Kalau kita ingin tahu nantinya, maka tunggu giliran, antri. Bisa jadi Anda duluan, saya belakangan, atau sebaliknya, saya belakangan, Anda yang duluan. Gitu bang. Oke bang, kesimpulannya berarti Nabi Muhammad kita sudah di surga begitu ya? Ya, bisa saya katakan kalau surga itu adalah berada pada sisi Allah, maka baginda Rasulullah Muhammad SAW berada di surga. Kesimpulannya begitu ya? Iya, insya Allah. Oh. Thank you ya bang ya, penjelasannya bang Cuma. Makasih bang. Masya Sehat Allah. selalu ya bang Cuma ya, sehat selalu bang. Bang Sus, syukran. Iya bang, iya bang. Bang N. Sehat selalu, Nanti, amin, insya Allah. Saudara juga ya. Ya oke bang, oke. Iya. Karena banyak ini bang. Soalnya aku mikir kan, kalau Muhammad belum ke surga, ngapain aku masuk Islam? Gitu bang. Prinsip. Iya. Gini aja, Anda sebanyak-banyaknya bertanya sekarang bang. Mumpung ada kesempatan untuk bertanya bang. Jadi sebenarnya malam, gini. Bang Zuma. Iya malam. Sebenarnya dalam kaidah Islam itu, agama samawi itu bang, kehidupan manusia itu memiliki stasiun-stasiun. Yang pertama alam roh, lalu kemudian alam rahim, lalu kemudian alam bumi, lalu kemudian alam barzah, lalu kemudian surga atau neraka. Semua orang yang meninggal dunia hari ini itu secara aturan mereka hidup di alam barzah, alam yang bukan dunia dan bukan juga akhirat, berada di tengah. Jadi dia belum ke akhirat karena belum kiamat, tetapi dia juga bukan di dunia karena dia sudah tinggalkan dunia. Makanya dikatakan meninggalkan dunia, menuju kepada kebangkitan untuk di yaumul hisab, lalu kemudian nanti setelah ditimbang apakah dia di surga atau dia di neraka. Terkait dengan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad berada kemudian di alam roh. Sama ketika kemudian manusia belum eksis sebagai makhluk biologis. Kita semua ada berada di alam roh. Tetapi surga nerakanya orang yang sudah meninggal itu nampak di kehidupannya sebagai makhluk yang tadinya ada di dunia. Kalau orang itu adalah orang yang beramal soleh, maka di alam barzah dia sudah diberikan kenikmatan-kenikmatan surga. Tapi kalau orang dalam hidupnya di dunia hidup dalam keadaan kufur kepada pencipta langit dan bumi, maka hidup di alam barzah itu laksana dia hidup di neraka. Itu seperti itu bang. Seibarat gini, ketika Anda berada pada satu ruang
kamar. Di dalam kamar itu Anda sendiri, lalu kemudian Anda dipertontonkan kemudian kehidupan Anda. Video yang diputar kemudian adalah video atau film yang membuat Anda senang, bahagia dan seterusnya, maka Anda akan berbahagia. Tapi ketika Anda dalam kamar sendiri berbahagia. Tapi ketika Anda dalam kamar sendiri diputarkan film yang seram, menakutkan, mengerikan, maka Anda akan ketakutan. Nah, ini keadaan yang dialami oleh manusia di dalam alam barzakh. Ketika amal ibadahnya ketika hidup di dunia itu banyak, maka yang mereka rasakan dalam kehidupan alam barzakh itu adalah kebahagiaan. Sebaliknya, ketika kemudian dia hidup di dunia itu penuh dengan kemaksiatan, ingkar kepada pencipta langit dan bumi, maka di alam barzakh kemudian mereka hidup dengan sengsara. Belum masuk ke neraka, sudah merasakan kemudian bunga-bunga neraka. Begitu juga sebaliknya, orang selamat belum masuk ke surga, sudah merasakan kemudian indahnya surga. Itulah yang disebut bahwasanya wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan mengira orang yang mati dalam jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dan mendapat rezeki. Itu Bang. Ya, dengan jawaban tersebut. Oke Bang. Oh nggak apa-apa ya nih. Sekali lagi ya Bang ya. Siap. Muhammad kan pemimpinnya Islam Bang. Ya. Pernahkah Muhammad bersyahadat Bang? Jelas. Manusia pertama yang kemudian syahadatain beliau. Ketika beliau menerima kemudian perintah sholat, maka disitulah kemudian beliau bersyahadat. Yap. Dia gimana itu Bang? Bunyinya Bang? Sama seperti yang umat Islam lakukan. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa dia harus mengakui kerasulan Nabi Muhammad yang adalah dirinya sendiri? Sebab bukan dia yang melantik dirinya menjadi rasul, bukan dia yang melantik dirinya menjadi nabi, bukan dia yang mengutus dirinya untuk menjadi nabi dan rasul. Maka dia pun harus dia harus menyadari bahwa aku ini nabi, aku ini rasul. Jangankan dirinya, orang lain pun diharuskan kemudian mengakui dirinya sebagai nabi dan rasul, apalagi dirinya. Maka ketika dia menerima perintah salat, dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seperti itu kawan. Oh, jadi itu maksudku Bang kan, makanya aku tanya itu karena dia menyebut namanya di dalam syahadatnya itu. Iya, betul. Memang betul. Oh. Dia bersaksi kalau dirinya sendiri itu adalah rasul. Iya, iya betul. Oke Bang. Jadi thank you lah Bang. Baik, saudara. Iya Bang. Thank you lah pemaparannya. Aku puas dengan jawaban Abang. Mungkin makasih. Harus banyak belajar lagi ya Bang ya. Silakan Bang. Thank you lah Bang ya. Makasih ya. Salam ya. Makasih Bang. Betul dulu Bang. Terus kapan Abang ini mau kembali ke Islam Bang? Kembali ke Islam. Aku Kristen dari dulu kan. Dulu waktu bayi Anda Muslim loh itu. Enggak lah. Malam Bang Zuma. Ya udahlah. Dari lahir aku Kristen. Iya Bang. Thank you ya Bang ya. Ya Bang. Iya, makasih. Sehat selalu Bang Zuma. Makasih Bang. Ya Bang, makasih Bang. Ya, Bang. Sehat selalu ya Bang. Makasih Bang Zuma udah dinaikin. Assalamualaikum. Siap. Waalaikum. Waalaikum. Hantar mau ngehujat atau diskusi? Bukan mengujar Bang, saya cuma mau nanya sama Bang Zuma ini satu aja Bang. Ya silahkan tapi jangan ngeyel ya. Oke siap. Jadi begini Bang Zuma, tadi kan Bang Zuma bernarasi ataupun berdakwah mengenai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah berada di sisi Tuhan, berarti sudah meninggal ya, wafat ya. Iya. Wafatnya itu karena apa Bang Zuma? Karena ajalnya sudah sampai. Mohon maaf Bang Zuma, ajalnya udah sampai. Iya. Dengan jalan apa Bang? Jatahnya hidup di dunia udah selesai, maka beliau kembali innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ajarannya sudah tamat, risalah kenabian dan kerasulannya udah selesai, maka tugasnya udah selesai, dia harus kembali kemudian kepada Allah. Begitu. Ya.
Bukan karena ada hal sesuatu bang dia wafatnya bang. Nggak ada, karena memang sudah selesai. Masanya sudah selesai. Oh gitu. Mohon Iya. maaf bang, bukannya Yang diracun itu Yesus, Hunter. Ya, kalau mengenai saya racun, yang diracun itu Yesus, betul. ada dalilnya bang. Bukan mati karena diracun, Bang. Ada Iya, dalilnya nggak sekarang. Yesus diracun bang? Ada Yohanes Gimana, Bang? 19, Yohanes 19 nomor 30. Gak boleh gitu bang, saya kan nanya bagus-bagus bang. Loh, Anda Abang bertanya mau kan? framing. Anda bertanya, ada nggak Coba buktinya sesekali, Bang. Yesus diracun? Bang. Saya jawab, Yohanes 19 nomor 30, Yesus mati gara-gara diracun. Anda kan bertanya, jadi saya jawab, karena saya paham Bible. Kan gitu kawan. Ya toh? Ya dong. Ya dong? Ya toh? Iya dong. Ya toh? Ya dong? Ya, Iya dong. ya toh dong? Ya toh dong? Iya dong. Iya bang. Tapi keislaman abang nggak sejati loh bang. Abang nggak jujur. Kenapa saya nggak jujur? Anda ingin mengatakan Nabi saya diracun? Seluruh dunia tahu Muhammad mati kena racun. Oh, Abang enggak mau dong. bohong. Enggak. Sekarang begini. Begitu. Dengarkan begitu saya. banyak dalilnya, Dengarkan Bang. saya. Dengarkan saya, Saudara. Anda ditembak tahun 2023. Anda ditembak tahun 2001. Sembuh nggak luka Anda? Selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Sembuh kan? Tinggal bekas. Kemudian 2005 Anda meninggal. Boleh nggak dikatakan Anda mati gara-gara ditembak? Anda ditembak 2001. Anda berobat sembuh. Tak ada kemudian lagi luka, tak ada lagi rasa sakitnya. Nah, kemudian 2025 Anda meninggal. Boleh nggak dikatakan Anda mati kena racun? Apa? Anda mati kena tembak. Boleh nggak? Boleh nggak? Kalau orang tolol Ya, saya boleh. jawab. Saya jawab bang. Ya, silakan. Itu kan perjalanan Nabi Muhammad itu kan kena racunnya kan udah setahun bang. Setahun nenekmu kiper. 4 Bang, 4. Jangan dipintir Bang, jangan dipintir. Masih ada 4 Kebiasaan tahun. Kristen. Masih ada 4 tahun Iya, perjalanan dakwah dia Nabi masih itu. memimpin Haji Wada waktu itu. Artinya Kok 4 ini, tahun. Bang? 4 tahun setelah beliau makan daging yang dibumbui dengan racun, beliau Nah, masih itu, berdakwah Bang. selama Abang cuma baru 4 tahun. jujur. Loh, saya tahu, saya paham. Iya, Ketika Bang. kemudian perang Badar, beliau diracun oleh orang-orang kafir. Oleh orang kafir beliau diracun dan tidak mati pada hari itu juga. Berbeda dengan Yesus, minum setetes sedikit aja anggur asam dia dimakan, mati dia. Beda dong. Framing abang, framing. Hah? Coba Anda baca Yohanes 19:30. Coba Anda baca. Enggak. Coba Anda baca. Dia baca Detik Alkitab, itu, abang ngawur bang. detik itu kubacakan sama Anda ya. Nah, inilah kalau Coba berani jujur, Bang. Tampilin Pi, dia baca. ini tampilin. kalau penyembah roh halus ini begini memang dia. Dia Sorry, Bang tajam, Zuma, saya dia kan naik tajam dia tajam bertanya, tapi giliran disampaikan Bibelnya mulai tuyul, otaknya nggak berfungsi. Sesudah Yesus meminum, Abang mulai framing, Bang. dengar. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah dia sudah selesai, lalu matilah Yesus. Polimio, Kamu nggak tak malu? ada, bang. Saudara, kamu nggak malu? Katanya Tuhan. Kamu nggak malu? Oh, Katanya diam, Tuhan diam. diracun kok mati. Kamu nggak malu? Saat itu juga dia cicipi anggur asam, saat itu juga dia mati. Nabi Muhammad diracun loh. Diracun. 4 tahun dia bertahan, coy. Bandingkan dengan sosok yang kau sembah. Begitu dia cicipi, cuman jilat-jilat, mati langsung seketika. Hei, Tuhan palsu. Nabi Muhammad makan daging, diracun, tak mati. Coba. Kok kepanasan, bang? Kepanas? Siapa yang panas? Kamu yang tak ada malu.
Tuhanmu mati diracun, kok nggak ada malu? Tadi Nabi abang Muhammad, bagus kok bang. iya karena Anda itu menuduh sesuatu yang sebenarnya harusnya Anda itu malu. Abang nggak mau jujur. Karena Tuhanmu itu justru mati gara-gara diracun. Kamu nggak malu? Hah? Oh pantaslah kau, karena kau pemakan babi, makanya kau nggak malu. Rata-rata pemakan babi itu memang malunya sudah ada. Bayangkan Nabi Muhammad kemudian diracun pada saat perang Badar. 4 tahun kemudian dia meninggal. Anda tuduh mati diracun. Yesus, Tuhan Anda, saat itu juga jilat-jilat kemudian asam anggur mampus. Ini kalau kita sampaikan begini, wah Bang Hujat ya menista. Apanya yang menghina? Apanya yang menista? Kau yang menista Tuhan kau sendiri. Masa ada Tuhan mati gara-gara isap asam anggur? Itu namanya bahlul. Makanya kesakitan hati kau itu jangan kemudian membuat kau itu menjadi penista. Nabi Muhammad hanya berkata, aku merasakan seperti pada saat aku diracun di Khaybar. Nah, pada saat beliau diracun, beliau merasakan ingin mati. Ketika kemudian beliau sudah tiba saatnya meninggal dunia, ya perasaan itu datang lagi, wajar. Wajar, karena sama-sama merasakan rasanya mendekati kematian. Mati diracun, mati ditombak, mati tenggelam, mati digorok, sama rasanya, sama-sama mati. Jadi ketika kemudian saat beliau diracun, ya, beliau mendekati kematian. Rasa itu dia rasakan. Ketika dia benar-benar sudah sampai ajalnya, rasa ingin mati saat diracun itu kembali dia rasakan. Karena memang racun yang dimakan itu adalah racun yang sangat ganas. Buktinya sahabatnya ketika itu juga meninggal di tempat. Itu jelas itu. Jadi pada saat Rasulullah merasakan racun, dia merasa bahwa dia diantarkan kepada kematian. Tetapi alhamdulillah batal, beliau masih hidup sampai 4 tahun ke depan. Sedangkan kemudian ketika dia ajalnya tiba, rasa kematian yang dirasakan setelah dia makan racun itu kembali muncul. Tapi bukan karena racunnya, tapi karena memang sudah ajalnya. Berbeda dengan Tuhan kau. Jadi Yesus itu berdasarkan Yohanes 19:30, orang Kristen di Indonesia ini harus tahu. Menurut Bang Suma, berdasarkan Yohanes 19:30, Yesus mati bukan karena disalib. Tapi Yesus mati gara-gara minum racun anggur asam. Bantah saya kalau Anda keberatan. Yesus mati bukan karena disalib. Yesus mati karena diracun. Maka harusnya Kristen jangan gantung salib di leher, gantung botol, racun, rundup, atau sianida. Harusnya gereja-gereja itu ganti itu lambang salib, karena Yesus bukan mati karena disalib, Yesus mati karena diracun. Maka ambillah itu botol sianida, atau botol rundup, atau racun apapun itu, jadikan sebagai simbol di gereja. Fakta itu kitabmu tuh yang mengatakan itu, Yohanes 19:30 tuh. Di Alpi, di Mutual di Alpi terganggu diskusinya di Alpi. Oh sih. Ada batu-batu. Iya, saya kira begitu cukup ya. Saudara-saudara Kristen, mulai hari ini Anda harus paham, Yesus mati bukan karena disalib. Yesus mati karena diracun. Bang Juma, izin sebentar Bang Juma. Iya, izin silakan. Bang Juma. Saya juga rasanya pernah mendengar bahwasanya tujuan Rasulullah itu diracun oleh yang meracun, ingin membuktikan apakah benar Rasul itu adalah Nabi. Ternyata yang meracun itu diakuinya memang sebagai Nabi. Dan yang meracun akhirnya masuk ke dalam Islam. Ya betul, Masya Allah. Thank you Bang. Ya ini ada Wis muslim apa Kristen Wis?
Dibuka mulutnya, Wis. Wis. Kabur. Ah, ini masih Joseph. Ada Tuhan mati diracun. Shalom semuanya teman-teman, shalom. Ya, Salmon, apa kabar? Sehat Bang Juma. Apa kabar Bang Juma? Iya, sehat Bang. Oke. Kok Salmon, baik. Pak? Gurunda, Salmon. Ini si Gabriel yang kemarin ngeritik Al-Quran cara penulisannya. Oke, kita mulai diskusi ya Bang Juma ya. Iya. Oke, Bang, gini Bang, aku nanggapin dulu yang Abang bilang Yesus mati diracun. Setelah saya cek itu kan di Yohanes 19 ayat 30. Itu nggak ada kata-kata racun di situ, Abang. Anggur asam itu apa, Pak? Bunyinya seperti ini. Sebentar dulu saya baca dulu ya bunyinya ya, biar jangan premium. Silakan. Yohanes 19 ayat 30 ya. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Enggak ada tuh di situ ada racun tulisannya, Bangku. Anggur asam itu apa? Anggur asam itu apa? Anggur asam itu ya anggur. Berarti bukan dia racun. Berarti dia mati gara-gara anggur. Bukan racun ya. Bukan ada racun di situ ya. Jadi keracunan anggur dong, kan sama aja pun. Ada orang gini Bang. Kalau kita coba gini Bang, ada orang yang kalau di Islam bilang sakaratul lah. Udah. Tentunya kalau di sakaratul maut, orang-orang Islam kan sering mengatakan ketika mau meninggal orang sering haus namanya kan, sebelum menjelang kematiannya. Tetapi ketika dia minta air, tolong berikan air sama aku haus gitu loh. Ketika dia minum air itu lalu dia meninggal, apakah yang diminumnya itu racun Bang Juma? Kan belum tentu. Dari mana Abang ini bisa sudah ini sudah jelas lalu apa? Iya, tetapi apa yang menyebabkan kematian Yesus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mazmur 69 ayat 21, Yesus diramalkan, dinubuatkan mati diracun. Oh, enggak ada yang satu-satu dulu di sini dulu Bang Juma bilang 1930. Dari nubuatannya lah. Yang mananya di situ racun, nggak ada racun di situ Abang. Ya. Mohon maaf ya teman-teman, jangan marah ya. Saya ada baca di hadis Bukhari ya. Aisyah RA berkata Rasulullah SAW bersabda di saat beliau menjelang wafat. Wahai Aisyah, saya masih merasakan sakit dari racun yang ada di makanan pada saat di Khaibar. Dan saat ini saya merasakan dipotongnya urat tali nadiku oleh racun itu. Nah, kalau di situ abangku jelas ada tulisannya racun. Nah, sesuai dengan juga di Bukhari ya. Itu sudah kujelaskan tadi, udah kujelaskan. Itu udah kujelaskan. Jadi Yesus ini keracunan anggur dia. Kalau Yesus itu tidak keracunan anggur, ya, apa yang menyebabkan dia mati? Sedangkan tradisi Yahudi, penyaliban itu nanti orang mati kalau dia sudah digantung berhari-hari. Ini Yesus baru 2 jam, lebih sedikit digantung. Bahkan ketika kita melihat tragedi yang terjadi, dia tidak diapa-apain loh, tidak dipatahkan kakinya seketika dia mati. Hanya gara-gara jilat anggur asam, mati dia. Artinya dia keracunan anggur. Abang Juma, ada racun di situ kan? Dia mati gara-gara keracunan anggur asam. Coba dibesarin ini nubuatan untuk Yesus nih. Enggak, saya nanya ada racun di situ. Kalau di hadis Bukhari ada racun di sini. Tuh, ini nubuat untuk Yesus ya. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Tuh ada racun tuh. Minum racun ada di situ, minum racun. Ini. Iya, minum racun ada enggak? Tadi kan katanya ini bener enggak nih? Ini buatan untuk Yesus enggak nih? Dulu kamu. Saya tanya ini buatan untuk Yesus enggak? Itu tadi minum kamu bilang.
Kan kamu yang bilang minum racun. Ada situ minum racun? Jujur kamu. Ada minum racun di situ. Anggur asam itu racun ini, tengok nih. Jawab di situ ada minum racun. Parah. Ngeles dia. Lanjut lagi cuma ngeles dia. Iya. Kalau di Bukhari ada bang racun di situ tulisannya. Itu maksud saya. Nah itu juga kalau misalnya tidak ada racun, tapi faktanya dia keracunan kan? Faktanya lah itu dia mati setelah itu keracunan namanya. Dari mana racun? Kamu pernah tidak kamu melihat ada orang meninggal? Kamu mendengarkan ada orang meninggal gara-gara minum anggur? Pernah nggak? Minum tua oplosan. Dia meninggal gara-gara minum tua oplosan. Samanya itu. Yang pasti jangan kau malu, jangan kau sembunyikan. Kalau kau malu boleh. Tetapi faktanya dalil mengatakan Yesus mati setelah mengisap anggur asam. Ngisap anggur asamnya bagus lagi Gurunda ya, gitu ya Gurunda. Iya, Tuhan mati gara-gara anggur asam. Kurang ajar pembuat anggurnya. Kalau menurut saya lebih kuat fisiknya Nabi Muhammad SAW 4 tahun bertahan kalau memang mau ke sana dibanding Tuhannya berapa menit doang bertahan. Itulah aku bilang, siapa yang memberikan racun si Tuhannya oten harus kena hukum. Tapi tadi kalau dia nggak mau mengakui Yesus mati karena minum anggur asam, pertanyaannya Bang Juma nggak dijawab. Kalau begitu apa yang menyebabkan Tuhan mau mati di tiang salib kalau bukan racun? Kan keracunan anggur asam. Anggur asamnya bau ketek. Assalamualaikum. Waalaikum. Ya, Bang Erik Muslim apa Kristen? Alhamdulillah Islam Bang. Ya, ada yang mau ditanyakan Bang? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cuman menyampaikan aja, bukan bertanya kepada Bang Juma. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya terus terang Bang Juma ya, sudah 5 tahun mengikuti Bang Juma ini dari mulai YouTube dari apa itu sampai hari ini. Baru hari ini aku bisa berinteraksi langsung sama Bang Juma. Saya bersyukur sekali Bang Juma. Alhamdulillah. Kepada abang-abang semua, saya dari Rio Bang Juma. Iya Bang. Rio. Ya, iya Rio, Pekanbaru Bang. Pekanbaru. Di Siak. Agak jauh lah, masih 5 jam dari Siak. Oh. Di kotanya Bang. Iya. Ya tidak menyangka malam ini aku bisa jumpa. Sudah lama aku pantau-pantau ingin masuk di komalnya ini, termasuk Bang Handi juga. Abang-abangku semua lah. Iya, aku berdoa semua supaya sehat semua. Amin. Cuman ada Bang kekurangannya ini. Seharusnya ya aku mohon ya jangan satu Bang Juma lah. Kalau bisa aku mohon Bang Juma supaya setiap provinsi itu ada Bang Juma lah. Supaya agar nanti Bang Jumanya itu berhalangan ada gantinya. Sebab saya pantau di komal-komal banyak orang-orang Islam itu kadang yang kurang lah pengalamannya jadi ya, bahan di situ kan, itu aku yang kurang. Tapi persoalannya Bang Juma itu cuma satu Bang. Ya, maksudnya itu bukan Bang Juma juga. Maksudnya kalah sama saya. Kalau saya Kian Santang bisa membelah diri menjadi 7. Kalau Gurunda Juma nggak bisa membelah diri. Bukan begitu maksudnya Bang. Jadi generasinya itu akan lebih banyak lagi kan, begitu maksudnya. Jadi pastikan ya. Siap Bang. Aku yakin. Insya Allah nanti kedepannya akan banyak Gurunda Juma selanjutnya ya Bang. Ya doain aja Bang. Itu maksudnya begitu, bukan dibelah lah Bang. Siap.
Ya oke Bang Juma dan abang-abangku semua, saya terima kasih betul. Dan salam satu Tuhan. Salam satu Tuhan, Bang. Iya. Saya juga dulu sudah mendaftar Bang jadi API, cuman waktu itu belum diproses. Itu urusin API itu ada ketuanya tuh, pengurusnya tuh API tuh, Alfi. Ya udah Bang, nanti di DM aja ya kalau masalah pendaftaran API ya Bang ya. Iya Bang, iya Bang. Oke, biar jelas ya Bang. DM ke Alfi langsung Bang Erek. Tapi Alfi lead Bang dari Riau Bang, nanti Alfi lanjutkan ke nanti Alfi Riau lah. Ya begitu saja Bang, semoga sehat selalu ya. Amin. Amin. Dari Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alfi, kau masih di Jakarta, Pi? Alfi di Bandung, tapi insya Allah Alfi Senin ke Jakarta. Ya hari Selasa siang kau hubungi aku Sherlock ya. Oh Selasa jadi. Oke, ya Selasa kau hubungin gua siang-siang lah, aku Sherlock, oke? Insya Allah Alfi Senin udah di Jakarta lah. Oke. Di Bandung sekarang ini. Oke. Immanuel. Ada Tuhan mati minum racun. Tuhannya siapa letoy? Matinya bukan karena kesoak biji nangka, tapi mati karena minum racun asam anggur. Saya menemukan di sini apa ini mengenai makan racun itu. Mereka memberi aku makan racun. Kata ini berarti suatu tanaman pahit dan sering dicampur dengan ramuan minuman dari tumbuhan yang pahit. Ini menurut tafsir Matthew Henry ya, orang Kristen sendiri nih yang menafsirkan nih. Mereka memberi aku makan racun. Kata ini berarti suatu tanaman yang pahit dan sehingga dicampur dengan ramuan minuman dari tumbuhan yang pahit. Dan pada waktu aku haus memberi aku minum anggur asam. Jadi itu. Jadi tanaman pahit yang sudah dicampurkan ke anggur asam itu yang menyebabkan Yesus mati. Begitu. Oh my God, ada Tuhan mati kena racun. Sebenarnya teman-teman Kristen yang tadi ini data yang tertulis diingkari, terus dia menyerang kepada Islam dengan argumentasi dan nafsunya sendiri. Inilah yang terjadi sebenarnya. Artinya apa di sini? Nggak ada kejujuran. Yang dia tampilkan adalah kebencian. Itu intinya. Betul. Tidak ada satupun ulama, mulai dari ulama yang paling berilmu sampai kepada umat Islam yang paling awam, tidak ada ilmu yang pernah kita dengar Nabi kita mati diracun. Tiba-tiba ada orang pemakan babi datang mengatakan Nabi kami mati diracun. Nah ini benar-benar orang datang ini ya, penuh dengan kebencian, ketidaksukaannya terhadap Nabi kami, ya itu juga agama Islam. Ya kalau nggak suka minimal ya nggak suka aja lah. Janganlah menambah kebotalanmu di sini, nggak enak didengar gitu loh. Itu artinya ada menambah permusuhan, ingin bermusuhan di sini, bukan mau diskusi namanya. Anda bertanya beberapa kali dijelaskan, nanya lagi gitu loh. Dengan argumentasi itu aja. Padahal itu nggak diyakini oleh umat Islam itu. Sedangkan tertulis jelas di Biblemu, ditanya baik-baik, Tuhan mau mati disebabkan karena apa? Ya kamu nggak bisa menjawab. Datanya tertulis dengan jelas. Yohanes 19:30. Terus Tuhanmu juga mati di tiang salib dalam seketika. Tidak berhitung jam di sana mati. Diturunkan enggak dia? Kemudian itu dikubur. Kenapa Kristen tidak mikirin itu? Kok Tuhan saya mati ya?
Mati diracun pula lagi ya. Kok bisa saya menuhankan hal demikian? Mestinya itulah yang lu pikirin. Dan gini juga deh. Itu intinya kira-kira. Lanjut. Sahabat Nabi kan makan juga ya domba yang dikasih oleh perempuan pada saat perang Khaybar itu. Sahabat Nabi yang bernama Hashir bin Al-Barro itu langsung wafat pada saat menyantap daging kambing tersebut. Nabi nggak langsung. Terus kalau ditanya kenapa Nabi bisa wafat, itu kan masih ada 4 tahun perjalanan dakwah Nabi setelah perang Khaybar. Ya namanya manusia, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Wajar aja lah Nabi itu wafat gitu. Manusia, jadi Tuhan mati itu nggak logis. Buka mute Bang Immanuel. Kan siapa saya dengan duit 10 ringgit. Bang Laja. Oh, nice sekali. Ya gimana Bang Immanuel? Jangan ngetik di bawah, dibuka aja mute-nya Bang. Udah saya undang tuh, dibuka mute-nya tuh. Lagian tidak ada ceritanya orang disalib itu mati dalam waktu singkat, itu nggak ada. Orang disalib kalau paling cepat itu 3 hari baru mati dia. Bahkan saya pernah melihat di TV itu di Filipina ada orang disalib seperti Yesus, dipaku tangannya, dipaku kakinya. Setelah 3 jam diturunkan, nggak mati dia. Tangannya diperban, habis itu ngerokok dia. Nah itu. Cuma adegan film ada aja Pak De. Nah, ada bener Bang Andi, dicucuk tangannya, dipaku, bener. Iya. Nah, habis itu ngerokok dia. Itu mah nggak praktekin doang itu. Nah sementara itu Pilatus di dalam Markus 15 ayat 44, Pilatus heran, Yesus mati itu heran dia, karena memang tidak ada fakta orang cepat mati disalib itu nggak ada. Makanya 2 orang yang ada di sebelah kanan dan kirinya Yesus, ya, supaya cepat mati, dipatahkan kakinya untuk mempercepat kematiannya. Sementara Yesus nggak diapa-apain, nggak dipatahkan kakinya dia. Kok cepat mati? Oh ternyata penyebab kematiannya adalah minum racun. Gitu Bang Andi. Tapi sebenarnya kalau mau introspeksi diri ya, lihat penulis-penulis Bible itu ada nggak matinya yang wajar? Tidak ada. Mulai dari Paulus matinya seperti apa, Lukas, Matius, Markus itu. Termasuk Tuhannya itu loh. Sebagaimana diterangkan di Galatia 3 nomor 13, siapa sih sebenarnya yang mati terkutuk di tiang salib itu? Karena memang gini Bang Andi, di dalam Ulangan 18:20, tetapi jika ada seorang nabi yang berani berkata atas namaku tapi bukan dariku, maka nabi itu akan mati. Coba saya bacakan ya ayat 20. Seorang nabi ayat 20, tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nama Tuhan lain, nabi itu harus mati. Nah, ini mati, mengada-adakan firman Tuhan tuh mati dia Bang Andi. Makanya nggak ada yang benar matinya itu. Penulis-penulis Bible itu nggak ada yang benar matinya itu. Paulus mati di balik, disalib terbalik itu. Ya mestinya teman-teman yang tadi ini introspeksi diri. Kok bisa ada yang kau tuhankan matinya seperti itu? Kok penulis-penulis Bible semua matinya kok tidak wajar gitu? Nggak usah menyerang dulu deh, introspeksi dulu diri dulu, pergunakan dulu akalnya, kritis dikit gitu loh, baru kamu menyerang. Boleh Anda menyerang bagaimana Nabi kami, bagaimana Al-Quran, bagaimana hadis, boleh, tapi ada metodenya, ada caranya begitu. Sedangkan Bible ini kan berbahasa Indonesia, ya bisalah semua orang ngerti gitu. Nah kalau untuk menyerang Islam ya kau punya keilmuan yang kau harus bertahap begitu. Tapi mereka ini yang intinya yang penting menyerang, malu belakangan. Itu intinya di sana.
yang selama ini kita disuguhkan ya. Gua serang nih Bang Juma. Ini pertanyaan titipan Bang Juma. Kau harus menjawabnya. Pokoknya kalau kau menjawab ini sanggahannya. Itu ilmu saya menurut mereka. Ini bersumber dari mana teman-teman? Bersumber dari barat. Yang disebut is yang anti-Islam. Islamofobia begitu. Itu yang dibawa. Siapakah sebenarnya Bapak penghujat internasional ini? Anda tahu semua teman-teman? Coba ketik di bawah sebelum saya jelaskan. Jangan dijelasin, biar teman-teman di bawah juga bisa menggali ilmunya. Siapakah Bapak penghujat internasional? Berasal dari luar negeri, ilmunya masuk ke Republik ini, yang dipakai tiap hari kita dengarkan di sini. Bukan. Jangan CP doang dong, sebut nama aslinya. Robert Ori. Yang terkenal aja, yang baru dia zaman-zaman modern lah. Congorpedia. Jangan CP doang, tulis nama aslinya. Bukan Saifuddin, bukan Saifuddin, bukan Edis, bukan. Ah, itu pintar tuh. Naikkan dia dapat pulsa itu. Siapa ini siapa ini? Dapat pulsa dia? Ya, dapat pulsa, alhamdulillah, syukron. Ya Ustaz Suki, nanti saya kirimin nomor saya ya. Dapat pulsa. Silakan menghubungi counter HP terdekat besok. Kamu kasih dia aja, bilang saya minta pulsa atau isi paketan 200.000. Kalau dia bilang dari mana, bilang aja Handi Selebes yang nyuruh saya. Kalau dia kenal saya pasti digratisin. Kalau nggak kenal ya lo bayar sendirilah. Kan kita kira-kira begitu. Ini ada FRD Muslim apa Kristen Bang? Muslim Bang, Muslim. Ada yang mau disampaikan Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya Bang Juma nih. Iya Bang. Ya, halo Bang Juma. Halo Paman. Mau lagi ngaduk kopi Bang, campur minyak rem. Saya sudah lama ngikutin Bang Juma. Iya Paman. Ya, saya dari Bima NTB Bang Juma. Dombojo. Dekat. Iya, Dombojo. Oh, inae, Masya Allah. Kok tahu Bang Juma? Iya. Bang Juma kan sering banyak orang Bima di Makassar itu. Oh iya. Berarti tetangganya Saifuddin dong. Iya, Saifuddin Ibrahim. Saifuddin, agama. Nggak ada orang Bima yang kayak Saifuddin Ibrahim itu. Orang Bima itu orang fanatik terhadap Islam. Betul. Iya. Tanya sama kan masih saudara kita sama Makassar. Iya, betul. Satu. Ya, Sultan Salahuddin kan pernah ke Makassar, dia belajar di sana, belajar Islam. Betul. Iya. Itu makanya saya ketawa sendiri masalah Nabi Muhammad diracun. Kalau manusia mati wajar, tapi kalau Tuhan mati kan udah jangan diulang-ulang Bang, nanti kita monolog selesai sudah ya. Iya. Itu makanya saya ketawa sendiri. Iya Bang, betul. Yang saya maksud tadi itu diracun di Khaybar ya. Bukan di perang Badar. Sorry saya salah sebut. Dinda Alfi Syukran. Udah dijelaskan Bang Yoma, tapi di perang Haidar di Khaybar, di Khaybar. Betul. Iya Bang. Ya. Semoga Bang Juma sehat selalu nih. Makasih Bang. Amin. Ya. Sudah sahur Bang Juma? Belum Bang. Sekarang belum. Jam 3 nih. Belum. Abang nanti kalau di Bima Bang jangan lupa kalau tanah warisan udah dijual, jangan lupain kita ya Bang ya. Bukan tanah warisan kalau di Bima. Bawang, kebun bawang. Kebun bawang dan kebun tomat. Kalau minta oleh bawang, dikirim. Banyak bawang.
Jadi kurasa begini ya orang-orang Kristen itu. Kalau saya ngomong begini, ketika saya naik bus eksekutif, rasanya seperti naik pesawat. Jadi pikiran dia orang Kristen saya sedang naik pesawat. Bukannya Nabi ngomong ketika beliau mau wafat rasanya seperti waktu diracun di Khaybar. Diartikan Nabi mati diracun. Nah kalau saya bilang saya naik bus eksekutif rasanya seperti naik pesawat. Oh berarti saya sedang naik pesawat gitu. Iya, memang koplak tadi. Koplak memang koplak. Ya kita maklumi lah. Kalau nggak ada mereka kita ya nggak ada lawan diskusi juga sih. Nggak ada arena dakwah kan begitu. Intinya edukasi ini nyampe kok. Buktinya banyak orang yang memeluk Islam setelah mendengarkan Banyuma khususnya ya. Suara Banyuma malah diputar di gereja. Malah banyak loh teredukasi. Akhirnya datang WA saya. Kenapa? Saya ingin belajar. Saya dengar diskusi Banyuma ini dan seterusnya. Saya sepertinya kok masuk akal saya. Saya ingin syahadat. Banyak loh itu. Di tahun 2025 ini udah menurut laporan dari sekretaris itu udah kurang lebih 30 ya. Iya. Ya kurang lebih begitu. Intinya apa? Artinya dakwah ini tersampaikan. Ya teruslah berbuat baik. Ya. Immanuel tambah satu. Immanuel insya Allah lah ya. Mudah-mudahan mendapat hidayah. Kembalilah ke Islam bang. Sebelum ajal tiba. Ini Adirian apa Adirian sih? Kan ini Immanuel dulu. Ini beliau ini sudah tidak menuhankan Yesus. Sudah percaya. Bang Immanuel, siapa nanya? Ya Bang Immanuel. Oke, makasih Bang jawabannya. Iya Bang, iya Bang. Ya, saya tunggu ya Bang ya KTP-nya ya. Oke Bang, makasih. Enggak apa-apa Bang, enggak apa-apa. Enggak usah takut sama keluarga Bang. Lewat telepati ya Bang Andi ngomongnya ya. Lah emang nggak denger? Iya Bang. Kira lewat telepati ngomongnya. Dia ngomong begini, saya sih mau tapi dia masih kerjaan keluarga gitu loh. Nggak denger apa itu? Mana ada? Bahasa roh Ustaz. Bahasa roh ini kan. Oh, ya udahlah. Cuma gua doang yang denger ya. Iya Pak Immanuel, tidak ada paksaan dalam Islam itu. Yang penting sudah tersampaikan ya silakan abang yang memilih gitu ya. Tugas kami ya selesai gitu aja sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Efek minum kopi pakai minyak rem ini. Betul. Bang, semua ajaran agama itu baik. Siapa bilang? Tapi sudah tidak relevan di zaman modern. Nggak bisa begitu Kenapa Bang. sih perdebatan agama selalu dijadikan Nggak bisa begitu Bang, salah. alat Baik untuk ya. mencari validasi? Mau sampai kapan? Anda ini Muslim Kristen? Lah tadi kan gua udah salam. Terus Gua kenapa Muslim. bilang semua agama itu baik? Ya karena mengajarkan kebaikan. Oke. Gimana? Kalau ngajarin nyembah anak orang tuh baik enggak Bang? Semua itu baik pada zamannya. Loh, karena sebuah Gimana sih jawabannya? kebenaran, sebuah kebaikan itu sifatnya dinamis. Ditanya baik-baik, menyembah anak manusia itu baik nggak? Ya kalau itu diperlukan, kalau itu dibutuhkan. Siapa yang butuhkan? Orang-orang di zaman itu. Zaman sekarang. Ini Ya, Islam apa bukan sih? Makanya Ya, kalau makanya gua gua ajar dulu. kayak orang edan gini. Biarin dulu Pak Deko ajar dulu. Makanya gue bilang agama di zaman sekarang itu sudah tidak relevan. Agama mana yang tidak relevan? Agama mana yang tidak relevan? Semuanya. Bukan termasuk Islam ini. Ini bukan Islam. Ya, bukan Islam. Ini menyemot ini, nyemot. Bukan Islam, mana ada Islam mengakui. Coba kalau kamu Islam tawud dulu. Coba kalau kamu Islam tawud dulu coba. Sabar dulu Pak, biar Banyuma yang uji. Coba tawud dulu coba. Tawud itu apa? Wah kan komplak kan tawud aja nggak ngerti.
Ngaku Islam bikin malu aja. Ta'awud aja nggak ngerti. Kalau Kristen ngaku Kristen, nggak usah nyamar kau. Udahlah, nggak usah ngomongin Udahlah, agama. Kita ranahnya Udah turunin rasionalitas orang-orang aja. nggak jelas nih, turunin Bang Andi. Jangan diturunin, gue mau ajak dia debat. Sila. Tar dulu. Jangan polarisasi dong, hanya mau berbaur sama orang-orang. Ya yang- sekarang kau bertuhan nggak? Iya. Siapa nama Tuhanmu? Siapa nama Tuhanmu? Nama Tuhan Allah. Di mana kau mengambil kata Allah itu? Tertulis di mana? Di Al-Quran. Al-Quran tertulis di mana itu? Di ayat berapa? Quran surat apa? Untuk apa? Quran surat apa? Ya, ada Quran itu surat di apa? ayat-ayat Al-Quran. Di mana Banyak. tertulis? 1, 2, 3. Ya, Jawab dulu. banyak bang di dalam Di Al-Quran. mana tertulisnya? Kalau banyak, satu Ya, aja. untuk memvalidasi apa gua harus jawab Di itu? mana tertulis itu? Yang kau bilang Allah itu Sekarang kosong, jawab tertulis dulu. di mana? 1, Respon dulu 2, pendapat gua. 3. Itu aja udah. Ngapa nyamar-nyamar kayak gitu? Gak pede dengan agamamu atau gimana? Ya, Lucu Bang kalau Hendrik, dia ada bilang. penting apa Bang Hendrik? Dibuka mute-nya Bang. Semua agama itu baik. Bang Hendrik, dibuka Semua mute-nya Bang. yang paling parah tadi ini loh. Agama sekarang itu sudah tidak relevan lagi kata dia gitu. Berarti kalau tidak relevan, kamu mengaku Islam, agamamu tidak relevan lagi dong. Kan kocok kau itu. Kau mengatasnamakan dirimu Islam, terus kau bilang Islam tidak relevan lagi, kan kocok. Itu tidak relevan lagi dengan nenek moyangmu itu. Dasar kocok kau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Bang Hendrik? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tolong minta tolong. Tolong apa Bang? Saya minta tolong sama Bang Zuma. Apa? Saya minta tolong sama Bang Zuma, tolong jelaskan masalah Tritunggal. Nggak bisa Bang. Nggak bisa itu mahalo itu ada daya Bang ini bertanyanya. Nanti ada oten Mbak baru Anda bertanya. Gua juga lu suruh monolog. Dinaikkan lagi nih. Boleh dia ngobrol sama Alfi? Jangan Gak ada dinaikkan gunanya, lagi. Ini Alfi, orang dia gak gak jelas jelas. ini. Ngapain dinaikin? Bukan Alfi yang naikin, Alfi nggak moderator. Alpi yang hadapin dia coba. Coba naikin nggak apa-apa daripada Gak usah lah. nggak ada mainan. Gak usah. Nanti kalau dia Islam malah kita bentrok sendiri. Alfi dikit aja nih kalau ada Bang Mac masih di bawah. Bang, kalau Abang bilang ajaran agama tidak relevan, agama itu mengajarkan jangan nikah sesama jenis, Bang. Bang membenarkan nikah sesama jenis? Coba akal sehatnya dimainkan sedikit, Bang. Karena di hukum moral itu tidak membenarkan dan itu tidak diatur. Cuman agama yang mengatur hal-hal yang seperti itu tuh. Jadi kalau agama tidak relevan ya silahkan Anda saling bercumbu-cumbuan dengan yang sesama berkumis. Jangan ngaku-ngaku Islam lagi Bang ya. Nggak, orang-orang seperti itu tuh jauh dari Al-Quran. Surah Al-Ankabut ayat yang ke-46 Allah mengizinkan perdebatan dengan ahli kitab. Nggak masalah. Jadi jangan main ke ranah yang Anda sendiri tidak pahami ya Bang Mek ya. Hukum sebab akibat itu ada. Kami di sini tuh ada alasannya. Bukan asal-asal tabrak-tabrak doang untuk nyari-nyari mangsa. Tidak. Gak ada asap kalau gak ada api.
dulu Den Takdir. Nah, siapa tahu ada laporan. Laporan apa Den Takdir? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sahur. Dari Bolangi 4 mengucapkan selamat bersahur untuk semua. Ini iya Den Takdir. Ini Takdir ini penjaga Bolangi Pak De. Masya Allah. Kawasan Bolangi dia kuasai gitu loh. Bolangi atas ke bawah dia patroli dia 1 kali 24 jam. Dia itu kalau mau tidur naik ke atas pohon yang paling tinggi. Mantap. Salam untuk semua para penggemar, para penyimak sampai sekarang di channelnya Bang Andi dan channelnya Pak Desugi, channelnya Gurunda Zuma dan channel Masalah. Yang bawa ikan bandeng segerobak ini ya Kang. Ini orangnya Kang. Masa lupa Kang? Iya, ingat. Ingat ya? Ya udah. Nanti habis lebaran kita ke sana lagi, Deng. September lah. Iya, kan September habis lebaran. Gurunda Zuma di mana sekarang? Zuma sekarang di dalam sarung sama dalam selimut. Soalnya AC-nya kedinginan. Oh, kirain dia masih di sini. Bang Juma itu omnipresent, kadang di Bolangi hari ini, besok ada lagi di Jakarta, lusa ada di Medan. Gue juga bingung menjawabnya. Gitu loh, Deng. Itu kan sudah milik umat nih, Bro. Gepeng, dulu pengen saya itu yang muda mengingatkan untuk sahur semua. Iya, silakan. Saya Indonesia Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke YouTube aja Den Takdir. Ke YouTube sana aja. Iya. Bagaimana caranya turun? Pakai tangga lah. Gimana sih? Sini saya kasih turun, ada aja nih. Nih, turun. Iwan Poreal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Handi, Bang Zuma, semuanya. Tujuan saya naik untuk mengucapkan selamat untuk semua dan semoga terus kuat dalam menyampaikan dakwah. Itu aja. Gimana? Saya sangat mengidolakan Abang Zuma. Sebenarnya saya dari Malaysia dan selalu juga tengok semua nih lah. Jadi saya tertarik untuk tengok, sangat bermanfaat. Terima kasih untuk Alhamdulillah tidak mengidolakan Ustaz Sugi. Saya mau nanya dulu nih. Ya kenal dia. Pak Iwan, siapa yang terkenal di Malaysia? Bang Juma, Andi Selebes atau Pak Desugi? Jawab jujur. Awas loh, jawab. Kalau untuk pribadi, kalau ada 3 komal yang live, saya lebih memilih Abang Zuma. Masya Allah. Saya sudah Banyuma. Siapa lagi yang paling terkenal? Jujur. Edis. Uni. Siapa lagi? Ya Bang Handi lah. Terima kasih. Pak Desugi tidak masuk nominal. Tidak apa-apa. Ya Bang. Saya nggak terkenal di dunia, terkenal di akhirat nanti. Tengok lagi. Ya Pak Sugi. Alasannya bagus juga Pak De ini. Pak Sugi lantang ini suaranya. Baru ngomong dari tadi kayak ngomong, ngapain baru sekarang ngomong? Ya, Pak, saya turun dulu mau sahur. Iya bang. Ya, terima kasih. Untung aja Pak Desugi nggak marah loh. Biasanya marah loh kalau nggak disebut namanya. Tadi udah hampir saya bilang Bang Andi, mau betah di sini enggak? Begitu tadi. Jadi. Ada Vin sama yang terdala. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asal dari mana Bang? Bang, jangan matiin dulu Bang ya. Iya saya tanya dulu asal dari mana Bang? Asli dari Aceh Bang. Dari mana? Bang. Dari mana Bang?
Aceh. Aceh. Oke. Yang paling terkenal di Aceh siapa? Yang paling terkenal dari Ustaz. Apa Bang? Yang sering yang debat di sini siapa? Nggak tahu juga Bang ya. Loh, yang paling kau kenal, yang paling kau kenal. Dia gak mau gak mau memicu perang dingin dia Bang Adi. Jangan dipaksa Bang Adi. Bang, saya mau sapa Bang Duma bentar. Iya, silakan. 24 jam kita nonton Bang Duma Bang sampai tidur. Yo. Manuel di mute dulu Manuel. Ya. Duh, kok hilang? Jangan diturunin kayaknya. Ini kan juga udah mau sahur nih. Vin, silakan Vin. Ini orang dibawa nyariin konten gimana? Nyari konten gini hari. Orang pada tidur dia. Tunggu aja dia kalau ada di bawah naik kok. Vin. Memang menipis. Besok mereka ibadah jadi istirahat dulu kan. Vin. Turunin Vin itu nggak ngomong dia. Cuma nge-report doang.